Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan. Perlu kita syukuri dengan mengucap biqaulina wa qaulikum alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Ketiga kalinya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Muhammad Lutfi Adlan, MPN 1901011112. Saya dari kelas G semester 4. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat, yang mana pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Yang pertama yaitu saya akan mencoba menjelaskan tentang mengapa menikah. Apa sih itu nikah? Nah, nikah itu yaitu an-nikahu ibadatun. Nikah itu adalah ibadah. Dengan kita menikah, yaitu menjadi tolak ukur kesempurnaan kita dalam melakukan beribadah. Mengapa kita menikah? Karena menikah itu yaitu suatu cara yang halal dan suci untuk menyalurkan hawa nafsu kita. Dengan kita menikah, kita dapat mendapatkan banyak sekali pahala, seperti menyentuh saja gitu kita mendapatkan pahala, menyentuh lawan jenis kita. Dan mengapa kita menikah? Karena menikah itu tujuannya itu untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman hati. Dengan menikah juga kita juga dapat menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Kemudian kenapa kita harus juga menikah? Karena menikah itu merupakan tuntunan syariat dalam agama Islam. Yang terakhir, dengan kita menikah, kita juga dapat mempererat silaturahmi. Selanjutnya yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan yaitu suatu pernyataan untuk membina rumah tangga antara laki-laki dan perempuan sebelum dilakukannya pernikahan, baik melalui wali maupun secara langsung. Tidak ada dasar yang mengikat atau spesifik mengenai hukum peminangan. Maka dari itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa peminangan itu hukumnya adalah mubah. Namun tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa meminang itu adalah wajib, dengan beralasan bahwa meminang itu adalah tradisi Nabi. Mengapa dilakukan peminangan? Karena peminangan yaitu sebagai wadah pengenalan dan penguat terhadap seseorang sebelum dilakukannya pernikahan. Ada 2 macam peminangan, yaitu peminangan secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dengan kondisi atau keadaan seseorang yang ingin dipinang. Mengenai kafah atau kufuh, yaitu berarti sama, derajat, sebanding, dan setara. Maksudnya yaitu tidak ada perbandingan antara wanita dan laki-laki, sama-sama derajatnya.
Selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah. Rukun nikah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada suami, ada istri, ada wali, ada saksi, dan ijab kabul. Mengenai suami yaitu mengenai syarat, yang pertama yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh. Yang kedua yaitu berasal dari kehendaknya sendiri. Yang ketiga, jelas siapa orangnya yang akan menikah. Yang keempat yaitu mengetahui nama calon istrinya beserta nama nasab ayahnya. Yang kelima yaitu jelas kelaki-lakiannya. Menikah tidak menjadi sah ketika seorang suami mempunyai 2 alat kelamin. Selanjutnya yaitu ada istri. Istri mengenai syarat, yang pertama yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh. Yang kedua yaitu berasal dari kehendaknya sendiri. Yang ketiga, jelas siapa orangnya yang ingin menikah. Dan yang keempat yaitu tidak dalam keadaan iddah dengan suami lain. Dan yang kelima yaitu jelas keperempuanannya. Selanjutnya yaitu seorang wali mempunyai syarat. Yang pertama yaitu tidak dalam keadaan ihram, seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, berakal sehat, taklif, dan baligh, harus beragama Islam. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi yaitu harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Dan yang selanjutnya yaitu tidak berasal atau tidak langsung atau bukan orang yang ingin menjadi seorang wali, maksudnya itu. Langsung yang kelima rukun dari nikah yaitu ijab kabul. Ijab kabul harus dilakukan secara tegas dan menggunakan kata yang mudah dipahami, tidak menggunakan kata-kata yang konotatif. Akad nikah dalam Islam dan kedudukan mahar. Akad nikah dalam Islam, yang pertama yaitu menikah adalah ibadah, jadi jangan memulainya dengan dusta. Semisal wanita yang hamil di luar nikah menikahi. Jadi pada saat ini banyak sekali seorang wanita yang hamil di luar nikah, sehingga untuk menutupi aib tersebut dilangsungkannya yang namanya pernikahan. Itu sebenarnya tidak boleh. Yang kedua yaitu adanya wali seorang perempuan dan harus mendapatkan izin dari seorang ayah. Jadi pernikahan bisa berlangsung jika mendapatkan izin dari ayah seorang wanita. Namun jika ayah dari seorang wanita meninggal, dapat diwakilkan oleh paman dari ayahnya. Jika tidak ada, dapat diwakilkan oleh hakim. Janda juga pun harus mendapatkan izin dari walinya. Yang ketiga yaitu harus adanya mahar. Mahar merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Yang keempat yaitu adanya 2 saksi, baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu diiklankan. Yang kelima yaitu diiklankan atau diundang.
atau mengundang orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Selanjutnya yaitu kedudukan mahar. Mengenai mahar, yaitu suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan. Mahar dapat dibayar secara tunai maupun bertahap. Dapat juga dibayar secara berangsur maupun dibayar hutang. Mengapa? Karena mahar merupakan akad muawadah atau timbal balik, sehingga mahar dapat dibayar tunai atau diangsur atau bertahap atau disegerakan. Bisa dibayar setengahnya dan bisa juga setengahnya diutang. Mengenai mahar, jika separuh baru dibayar pada zaman sahabat, yaitu jika seseorang yang membayar mahar secara sebagian dibayar dulu, sebagian diutang, maka tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yaitu poligami. Siapa sih yang ingin berpoligami? Berpoligami tidak boleh mengingkari syariat. Jika seorang laki-laki ingin berpoligami, hendaknya kembali lagi kepada hukum menikah. Imam Nawawi mengatakan, jika ingin menikahi lebih dari satu wanita pun mempunyai hukumnya, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Jika seorang laki-laki ingin berpoligami, maka dia harus bersifat adil. Adil dalam artian adil secara dohir, tidak secara batin. Contohnya, misalnya yaitu adil dalam memberi nafkah, senyuman, dan lain-lain. Secara batin, jika ini tidak dapat menunjukkan kecintaan kita secara dohiriah. Jika seorang wanita ingin tidak dilakukan adil, maka itu sudah menjadi hak dia. Jadi jika seorang laki-laki ingin berpoligami, jangan sampai mengingkari syariat dan kembali lagi kepada hukum menikah. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang menikah, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.